Oke, saat ini saya bersama dengan Henny Suciono, pemain Timnas Putri Indonesia yang juga sering melakukan review makanan di media-media sosial. Henny, gimana kabarnya, Hen? Baik, Bung Ridwan gimana kabar? Baik-baik juga. Jadi kali ini kita akan melakukan episode telekomentator yang sedikit beda karena saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Henny lakukan, melakukan review makanan. Dan kebetulan kita kan sebentar lagi 17-an ini, 17 Agustusan, dan McDonald, ini salah satu franchise di Indonesia, mengeluarkan edisi makanan baru ya, Hen ya, rasa baru ya, rasa Ya, yang cukup ini rasa unik. kita, jadi ya makanan khas Indonesia. Ya, ya burger bukan khas Indonesia, mungkin rasanya. tapi Oh Henny iya, belum maksudnya pernah, rasa Indonesia. tapi Henny belum pernah ngerasain ini kan? Apa burger yang ini belum pernah kan? Belum pernah, Oh ya, belum pernah, minumannya juga belum pernah kan? belum pernah. Oke. Oke, Ini ini tadi bumbu ketangnya belum aku masuk. bentar dulu. Ini aku juga order yang sama. Ini bagi para penonton sekalian kita harus tahu kita barusan pesen satu paket apa tadi namanya? Burger nasi goreng ya. Iya, burger nasi Paket goreng nasi goreng. spesial. Oke. Bentar. Ini aku masih belum ini nih. Masih belum. Oh ya ampun, udah, Bentar dulu. udah aku buka. Oke, ini aku ada fries-nya. Ini ada burgernya. Nah, ini bubuknya ini kok nggak ada ya? Loh, masa ini Oh, aduh. Oke. Apa bumbu itu? merah? Tulisannya apa itu? Shake ya. Oke. Cake, ya. Oke, bentar. Jadi itu rasa gulai-gulainya. Oke. Oke, kalau gitu bentar dulu. Aku coba ngejar sama yang nganterin dulu. Bentar. Ketemu juga. Baru pertama kali beli. Ini biasanya anak-anak nih yang lebih tahu masalah-masalah gini. Jadi lumayan panik tadi. Memang tadi di paketnya kan disebutin kalau freshnya tapi rasa gulai gurih ya. Terus kemudian burgernya rasa Iya. nasi goreng. Terus minumnya udah siap ya, Han, ya. Ini aku juga belum buka nih. Minumnya rasa apa tadi? Gula Jawa atau apa? Asam Jawa ya atau apa ya? Soda asam Jawa. Nah, ini unik juga. Asam Jawa. Di bawahnya ada ini. Coba dari sedotannya. Harus diaduk. Oke. Oke. Oke, Hen. Sekarang enaknya kita apa dulu yang kita coba nih? Saya ngikut aja, mau coba apa dulu. Apa dulu? Mungkin burgernya dulu ya. Boleh. Oke. Ini aku kelihatannya kalau mukbang ini mesti ini, Hen ya, mesti tempat yang rada tinggi jadi makanannya kelihatan ya, Hen ya. Mungkin aku juga asal aja sih kalau ngerekam itu. Oke. Bentar Kamera dulu. seadanya. Bentar dulu. Oke. Woi, ada piringnya, ada shakernya juga tadi. Oke. Ini pertama kali nih ya. Ini kita melakukan mukbang jarak jauh dari makan yang Woi, sama. Oke. Gimana, mukbang Hen? virtual. Penampilannya gimana, Hen? Ya, ini ada telurnya, ada timun sama Hmm. bawang ya. Kalau menurutnya, Enggak setebal di foto, tapi isinya sih sama. Telurnya, terus dagingnya. kalau baunya gimana? Ya, Flavornya gimana menurut Henny? Menarik nggak? bau timun dan bau dagingnya. Enggak tahu sih bau nasi gorengnya gimana ya. Nggak tahu rasanya apakah sama dengan nasi goreng, aku juga nggak tahu. Nggak, tapi baunya mengingatkan Nggak, Henny sama nasi goreng nggak kalau kita cium bau ini? Bumbunya ini. nggak juga. Hah? Sepertinya nggak terlalu Nggak terlalu ya? Oke. Oke. Yuk, kita cobain. kayaknya. Cobain. Oke, Oke. mari makan. Hmm. Aku sih belum kerasa bumbunya sih, Hen. Udah Iya, kerasa. manis-manis sedikit aja. Nggak, tapi aku belum kerasa bumbunya. Masih kerasa kayak cuma burger, dagingnya, telur. Udah. Masa bumbunya belum kerasa? Coba. Hmm.
baunya tadi memang kerasa ya, waktu kita belum makan tadi. Tapi begitu dimakan, baunya nggak terlalu, flavornya nggak terlalu kayak keras kayak gimana gitu. Jadi kerasa sih ada rasa kayak mericanya, kerasa kayak ladanya gitu kan, ada pedes-pedes gitu. Tapi secara Iya. begitu makan gitu nggak terlalu kerasa apa kayak tadi aku ekspektasinya itu Enggak ya. baunya langsung kayak deng gitu ya. Tapi ini nggak juga ya. Oh iya ya. Nggak tahu baunya nggak bisa bayangin kayak nasi goreng. Enggak, tapi Cuma ini ada nggak kerasa nggak waktu dimakan daging itu kerasa kayak ada bau dari bumbunya atau apa nasi gitu? goreng. Hmm? Ya itu tadi ladanya bener sih pedes gitu. Terus Hmm. kalau nasi goreng kayaknya enggak juga. Cuma sedikit sedikit manis. Hmm. Hmm, bingung juga ya nasi goreng gimana. Nggak ini nggak apa pesan yang mau disampaikan tentang nasi goreng menurutku sih nggak ada ya unsur kayak Enggak sampaikan ya. nggak tersampaikan malahnya. Tapi overall Cuma oke, sebagai makanan ya enak aja. lumayan Cuma lah ya, sebagai lumayan. nasi goreng kekurangan. Dipromosikan dengan apa? Dengan rasa nasi goreng nggak terlalu ini sih, menurutku nggak terlalu apa? Ya. Nggak terlalu. Oke, kita sekarang coba French fries-nya. Nah ini kalau umpamanya sik ini gimana cara yang paling bener, Hen? Apa mesti dimasukin ke ini Iya ya. lagi, ke Bawa kantongnya kota lagi? ya. Ini mesti Aku dimasukin pakai sini. kantong gitu. Oke, aku ikutin kamu ya, Hen. Ya mungkin kalau ada kotak ya. Aku nggak nyiapin kotak sih, jadi mungkin aku masukin ke sini deh. Aku juga ikutin kamu lah, masukin sini deh. Nggak tahu berhasil nggak. Oh, aku ada kotak ini coba. Aku coba masukin ini. Masukin. Semuanya ya taburin ya. Ini rasa apa? Gulai. Gulai gurih. Oke, kita lihat. Kalau ini wanginya itu banget sih, strong gulai ini. Oh ya, taruh ini tempat bukanya di mana ini? Kok nggak ada di sini? Hmm? Yang enggak baunya. Baunya kenceng ya? Wih, sampai batuk-batuk. Di hidung agak bikin aneh. Oke, cukup. Iya loh. Langsung Iya. jadi ingat makanan India ya. Baunya. Ini sih tadi baunya kalau umpamanya apa French fries-nya ini tadi lebih kencang daripada baunya nasi goreng yang dalam tanda kutip tadi untuk burgernya, Hen ya. Iya betul. Ini benar-benar nyegar banget. Oke. Lumayan menarik sih rasanya, Hen. Iya. Mirip sih. Mungkin karena ya kan gampang ya buat bubuk kayak perasa gitu. Bisa mirip. Ya bukan gampang sih maksudnya. Baunya sih, cocok. Banyak kan. Memang kentang kan mau dikasih bumbu apa aja sih kemungkinan besar cocoknya. Tapi Henny pernah makan makanan India nggak? Apa? Pernah makan makanan Kenapa? India nggak? Enggak, kurang suka sebenarnya kayak kari-kari India yang Oh ya? oh mungkin roti canai suka canai susu. Tapi kalau kari-kari gitu yang terlalu strong kurang. Nggak pernah makan roti canai pakai ini, pakai kayak bumbu kari, bumbu gulai gitu nggak pernah ya? Enggak, aku nggak pakai bumbu karinya tapi pakai susu kental Susu manis kental yang sama manis. keju. Iya, nggak suka yang karinya kurang suka sih kalau India. Terlalu strong. Tapi nih, walaupun baunya mengarah ke sana tapi masih suka sih, masih oke. Oke, sambil kita ngemil French fries rasa gulai-gulai ini. Kemarin aku sempet ini interview sama pelatih timnas cewek, Coach Lori Cisik. Coach Lori? Oh iya. Ya, mau tanya sama Henny. Henny selama waktu pelatihan kemarin, timnas cewek, waktu untuk yang SEA Games, latihan apa dari Coach Lori yang paling Henny inget? Paling inget. Oh, kita selalu ya kayak receiver spot itu ya kayak gitu-gitu. Terus
Itu. Kayak 2 orang, 3 orang itu kan kalau misal udah pattern kayak kerjasama 2 orang itu ada pilihan-pilihannya dari pick and roll ada, terus habis itu mau apa sih namanya? Kayak ada option-optionnya itu ada banyak dari titik ini kalau antara kerjasama 2 orang itu optionnya banyak. Nah itu kayak itu yang paling sering dilakuin juga. Banyak sih kayak sering kan memang latihannya menunya kayak diulang terus digilir-gilir gitu. Tapi dalam kepelatihan Sama coach Lori itu apa yang paling efektif, yang paling bisa diambil dari ini, yang bikin Henny ngerasa saya jadi pemain lebih baik lagi semenjak dipegang oleh coach Lori gitu. gimana coach Lori untuk meyakinkan kita gitu sih, kayak cara ngomongnya ya kayak benar-benar detail terus kayak ngasih tahu ke kita itu dengan cara menyampaikannya ke kita itu loh, apa kayak bisa nyampe ke kita, masuk ke kita. Karena mungkin karena cewek juga ya, jadi kayak udah senior dan cewek jadi bisa masuk ke kita, lebih masuk ke kita gitu loh, kayak meyakinkan kita supaya jadi kita jadi lebih pede juga gitu sih. Kalau aku ya. Tapi di timnas kemarin selain pelatihnya Coach Lori kan ada pemain-pemain veteran, pemain-pemain senior juga ya yang ikut apa istilahnya itu ikut membantu melatih ya. Ada Marlina di sana sebagai asisten pelatih, tapi juga ada figur seorang Shirley Humardani juga ya yang ikut apa yang saya dengar juga ikutan apa istilahnya itu membantu juga ya untuk mungkin masalah komunikasi dan juga masalah bagaimana preparation itu. Ya mungkin Shirley sesekali kan ya nggak selalu datang gitu, kadang pernah datang ya mungkin kayak ngumpulin kita ngobrol yang non teknisnya aja sih. Kalau teknisnya ya tetap pelatih sih. Ya tapi kalau umpamanya apa secara non teknis kadang-kadang juga menjadi faktor penting loh kadang-kadang untuk bikin satu tim itu lebih kuat, lebih komunikatif kan? Ya teamworknya ya. Coach Lori itu kayak benar-benar membuat kita itu supaya jadi bersatu gitu satu tim kayak ya kerjasama. Non teknisnya kayak bikin game barengan gitu. Iya. Oke. Sekarang kita coba. Waktu interview. Oh ya. Kenapa? Waktu interview Coach Lori gimana Coach Lori-nya? Oh, senang banget loh. Senang banget. Dia sendiri impress ya sama para pemainnya di Indonesia ini. Nah, ini menjadi pertanyaan berikut juga untuk Henny gitu. Kita kan waktu itu sempat latihan juga ya dengan pemain Kanada itu Kimberly kan ya, yang dipersiapkan untuk memperkuat timnas kita untuk SEA Games itu. Nah, pada waktu Kimberly dinyatakan nggak bisa memperkuat timnas kita, itu gimana reaksi Henny dan teman-teman waktu itu? Sebenarnya sebelum tahu itu hal itu terjadi kayak pas deket-deket itu kayak Cele juga sempat ngomong sounding gitu, Koitop juga kayak ini berkasnya sampai sekarang ini masih diproses tapi kayak kemungkinan besar itu belum susah. Maksudnya kan Koitop juga pernah ngurus Jamar juga ya, jadi kayak susah panjang gitu. Jadi walaupun dengar berita itu ya kita udah mempersiapkan yang terburuk juga sih. Walaupun sebenarnya kita juga pede-pede aja walaupun tanpa Kim kita bisa gitu. Jadi waktu benar-benar ada official statement kalau Kim nggak bisa gabung, ya sebenarnya sedih soalnya udah latihan bareng terus, kayak kumpul-kumpul terus, tapi akhirnya Kimnya juga nggak bisa main kan, dia juga kasihan. Dan sangat membantu kita juga, tapi ya kita walaupun nama Kim itu juga percaya diri, ya tetap ya lakuin aja sih. Untungnya sih kita nggak yang terlalu kayak down gitu, ya nggak sih. Cuma mungkin memang kalau dari sisi kepelatihannya si Coach Lori sebenarnya berharap banget sih ada Kim. Cuma ya itu. Tapi kalau dari sisi pemain sebenarnya kita ya tetap tanpa Kim ya tetap bisa semangat. Coach Lori dan juga si Itop itu bicara juga sih sebenarnya mereka yakin kalau Indonesia harusnya bisa dapat emas loh kalau umpamanya Kim waktu itu ya, kalau Kim pemain gabung naturalisnya sih bisa ya bergabung. pasti iya pasti bisa sih kalau Kim gabung pasti lebih bisa lagi. Tapi karena waktu itu nggak bisa gabung, sebenarnya kita udah persiapkan kalau misalnya kita itu bisa. Cuma ya memang chance-nya pasti lebih gede kalau ada Kim itu udah pasti. Sebabnya terbukti pada waktu di SEA Games kemarin katanya dan menurut data statistik ya data ini fakta di lapangan bahkan hanya dengan kekuatan pemain lokal aja kekalahan kita seringkali itu ya kalah karena pemain lawannya itu bertumpu pada pemain naturalisasi mereka bukan karena pemain lokalnya mereka gitu.
Jadi seandainya kita lokal umpamanya ini kita ngomong secara hipotetis saja ya, Indonesia harusnya bisa lebih jauh ya, lebih baik lagi daripada perunggu gitu ya. Tapi ya itulah salah satu aspek salah satu aspek dari game kan, kita nggak tahu. Ini kita cobain yang ini, Hen. Ini coba apa tadi namanya? Soda asam Jawa. Iya, rasa asam Jawa sih. Untung sodanya nggak terlalu soda banget, soalnya aku bukan yang pecinta soda. Rasanya oke lah ya. Aku sih lumayan ini sih, lumayan suka sih. Maksudnya kayak permen dulu, permen apa ya yang asam itu? Permen asam Jawa, terus kemudian apa namanya? Refreshing juga gitu, baunya juga bikin seger, bukan bikin kayak cuma manis atau apa doang, benar-benar ada flavornya juga gitu. Menurut gue sih seger sih ini. Dicampur soda pun ternyata oke ya asam. Ada rasa tehnya nggak sih? Ada kerasa tehnya nggak sih? Kok aku baunya ada kayak flavor, ada teh-tehnya gitu nggak ya? Maaf, aku kok nggak jago merasakan ya. Mungkin nggak tahu deh. Yang penting lumayan kok enak. Ya, tapi kita jujur ya. Kita mesti kasih review sekali lagi apa yang kita apa istilahnya mukbang hari ini. Ya, kita. Nah, kalau dari burger dinilai dari level sukanya Henny terhadap makanan itu 1 dari 10. Kasih nilai berapa? Burgernya dulu. Waduh. Burgernya dulu. Nggak bisa nilai. Enggak. Kurang lebih aja. 10 suka banget, 1 nggak suka banget, 5 ya oke lah. Ya 6,5 ke 7 lah. Oke. Kalau French fries-nya? Ya sebenarnya apa? Kalau French fries 1 sampai 10? Ya 7-an lah, 7,5. Oke. Cuma gara-gara nggak suka yang rasa-rasa gulai kari itu ya mungkin ya. Ya oke kok sebenarnya. Aku suka asin juga sih tapi yang original itu ya enak garamnya. Iya. Nah, kalau minumnya? 8 lah, boleh 8. Lo kok malah minumnya yang paling itu ya? Tapi kira-kira McDonald's ini gimana? Dengan kampanye mereka mengatakan rasa lokal itu gimana? Tercapai nggak dengan menyajikan kayak gini? Burger, kentang, mungkin nasi gorengnya jadi. Kurang nasi gorengnya ya mungkin yang capai. Kurang ya? Tapi kentangnya ya rasanya. Ini minumnya juga oke. Oke. Nggak tahu kalau yang dessertnya kan ada yang teh botol apa itu nggak tahu ya, nggak pernah. McFlurry teh botol, terus ada juga kalau nggak salah ada yang rasa durian juga, gimana? Tapi berat banget kalau kita disuruh review. Ya. Kalau kita disuruh review semua itu, waduh berat banget. Tapi coba kalau selama ini Henny ngelakuin mukbang acara bikin acara review makan kayak gini ya. Kira-kira menurut Henny sendiri kenapa sih orang-orang itu suka untuk nonton orang lain makan? Aku juga salah satu yang suka sih. Kurang tahu ya, mungkin ada orang tipe-tipe enak aja ngeliat dia makan gitu. Apalagi kalau aku nonton yang di YouTube itu orang Korea gitu makan-makan Korea, aduh bikin pingin. Padahal lagi lapar juga, tapi ngeliat dia makan tambah lapar, tapi aku suka. Gak tahu, ada rasa tersendiri kayak dengerin suara makannya. Tapi ada juga orang yang nggak suka ya, tapi aku suka aja lihat. Asik gitu makannya, enak lahap. Terus bikin pingin. Tapi kalau menyaksikan orang yang berapa kali kan saya lihat ada di Instagram atau di YouTube lah orang yang makan dengan porsi yang sangat luar biasa sekali itu. Dan itu bukan cuma cowok loh, ada satu cewek saya lihat makannya juga. Wah, itu kelihatannya punya naga itu dalam perutnya gitu. Jadi kalau nonton kayak gitu gimana pendapat Henny? Iya itu gila sih, mereka nggak tahu kok bisa, padahal badannya nggak segede itu tapi bisa makan sebanyak itu. Ya aku sering nonton di YouTube itu orang-orang yang makan banyak gitu, cowok cewek, hebat sih. Aku aja
kalau makan gitu ya satu porsi biasa, maksudnya walaupun porsi ya agak besar tapi nggak sebanyak mereka gitu. Keren sih mereka. Ya, Dan nggak terlihat maksa gitu makannya kayak kekenyangan gitu ya enggak. Kelihatan memang ada ini ya, ada mungkin ada dua faktor ya. Satu, kekaguman kita, ada orang bisa makan segitu banyak. Nomor dua, mungkin ada istilahnya ada dalam diri kita ya, saya manusia itu ada apa itu ngomong, ada satu sisi serakah secara nature manusia itu kan. Kalau udah ngelihat sesuatu yang enak itu makannya kepingin yang banyak terus. Iya. Oke. Hen, jadi belakangan ngapain aja nih? Secara basket masih latihan? Iya, masih latihan. Terus lagi baru-baru ini ya itu usaha lagi jaga toko laundry baru buka, terus latihan. Itu aja sih sekarang kesibukannya. Latihannya materinya dari siapa? Ya dari Koeli sih latihannya. Koeli ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini cepat inilah, mudah-mudahan berakhir pandemi ini dan kita ntar bisa mukbang langsung di tempatnya, nggak harus dari Zoom. Ya udah Hen, thank you Hen ya. Kita bincang-bincang sore hari ini, thank you. Thank you juga. Mungkin next time kita coba yang lain lagi. Ini mungkin jadi tonggak sejarah nih Hen. Kita pertama kali melakukan mukbang jarak jauh dari makanan yang sama dari tempat yang berbeda nih. Mungkin ini bisa jadi satu presiden nih tempat-tempat. Belum pernah dilakuin sebelumnya. Thank you Hen ya. Stay safe. Thank you. Yeah.